1041 Misteri Darah 4. Leng Xicheng bangun dan mandi sejenak, kemudian mengenakan satu set pakaian baru. Ingin Gu Qingqing tidur lebih nyaman, Leng Xicheng berjalan ke jendela dan membuka tirai, lalu membuka jendela karena ingin udara luar masuk. Di luar gelap, dan langit terlihat sedikit suram, sepertinya akan turun hujan. Sama seperti situasi saat ini, yang muram dan menyebalkan. Meskipun terlihat tenang seperti air, tetapi ada banyak pusaran dan arus bawah yang tersembunyi di bawahnya, seolah-olah sedang menunggu kesempatan untuk melonjak keluar dan menggulung seluruh dunia dalam sekejap. Orang yang juga sedang merasa kesal adalah Su Zipei. Ia kebetulan sedang merekam sebuah pertunjukan di Yancheng hari ini, dan ia terus sibuk bekerja hingga jam 10 malam. Cuaca di Yancheng sangat gerah hari ini, siang hari terasa sangat panas, tapi langitnya terus diselimuti awan gelap sejak malam. Hanya diselimuti awan gelap dan tidak hujan, itu membuat orang merasa semakin tertekan. Rekaman pertunjukan ini awalnya direncanakan bisa selesai 1 hari lebih awal, sehingga besok akan ada waktu luang selama sehari. Asisten kembali ke mobil dan membantunya menyeka keringat serta noda di wajahnya dengan lap basah, lalu berkata dengan marah, benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka bahwa rekaman pertunjukan ini akan begitu menyebalkan. Ini benar-benar tidak sesuai seperti apa yang mereka katakan sebelumnya. Kak Zipei sudah bekerja hingga wajahnya hampir terluka. Bagaimana kakak bisa akting di film bulan depan? Bukan hanya kita, tapi tim pertunjukan juga harus berjuang untuk mendapatkan reputasi yang baik. Su Zipei berkata dengan tenang. Sangat mudah untuk mendapatkan penggemar dalam pertunjukan semacam ini. Ia harus bekerja lebih keras, berjuang lebih keras, dan harus melakukan segalanya tanpa memedulikan citranya, serta harus menahan malu. Ia harus berguling-guling di rawa, menggunakan cara licik di tanah, serta bergelut dalam perebutan. Apalagi, mereka para aktris, semakin sulit adegan mereka, semakin memuaskan penontonnya. Begitu juga dengan tim pertunjukan, mereka melakukan segalanya untuk meraih lebih banyak penonton. Bahkan mereka menyuruh selebriti mereka untuk melawan mereka dalam proses pengadilan, sehingga bisa membangkitkan opini publik. Su Zipei tersenyum, apakah kamu mengambil fotoku dan mengunggahnya di Weibo ketika aku dalam kondisi paling menyedihkan? Itu adalah saat yang tepat untuk mendapatkan penggemar. Kak Zipei, saat ini kakak masih memiliki mood seperti ini. Asisten itu kehilangan kata-kata, tapi, syuting hari ini termasuk cepat, jadi kita bisa kembali ke hotel dan istirahat dengan baik selama 1 hari. Su Zipei tidak berbicara lagi, dan setelah menyeka noda di wajahnya, ia melihat keluar jendela, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dia sepertinya ada di dekat sini. Asisten itu sedikit bingung, siapa? Su Zipei menggelengkan kepalanya, dan berkata setelah waktu yang lama, tidak apa-apa, ayo kita pergi Nancheng. Apa? Asisten itu sedikit bingung, pergi kemana? Bukankah kita akan kembali ke hotel? Pergi ke hotel untuk mengemasi barang-barang, lalu pergi ke Nancheng. Su Zipei segera memerintahkan. Tapi sekarang sudah. Jika kamu tidak mau ikut pergi, aku akan naik taksi sendiri, jawab Su Zipei dengan dingin. Ia juga tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Bagaimanapun, ia memiliki perasaan seperti jantungnya terus berdebar, seolah suatu bencana akan segera terjadi. Orang yang juga merasa ketakutan adalah Gu Qingqing. Meskipun ia tidak bisa kembali ke Yancheng hari ini, tapi ia terus berada di rumah tamu untuk mengendalikan dan menganalisis pengeditan iklan dari jarak jauh dengan Zhang Yuxi dan rekan kerja lainnya. Gu Qingqing masih kurang terampil dalam pengendalian jarak jauh, dan juga tidak lancar dalam menganalisis situasi. Namun, untungnya ia sudah memberitahukan rencananya kepada mereka semua sebelum pergi, sehingga hanya perlu melakukan sedikit editan. Gu Qingqing cukup puas dengan sumber film yang dipilih. Bagaimanapun ia akan naik pesawat untuk kembali besok. 1042 Misteri Darah 5. Setelah bekerja sampai pagi, Gu Qingqing pun meregangkan tubuhnya sedikit dan menyesap secangkir kopi. Awalnya ia hendak membuka jendela, jahit ia berjalan ke arah jendela. Meskipun sekarang sudah pagi, tetapi cuacanya tampak gelap, serta ada angin dan guntur di langit, seolah akan terjadi sesuatu. Bukankah Leng Xicheng mengatakan bahwa ia seharusnya akan pulang malam ini? Sekarang sudah pagi, tapi mengapa Leng Xicheng masih belum kembali? Gu Qingqing sedikit khawatir, tapi ia takut menelepon Leng Xicheng akan mengganggu pekerjaannya. Ia berpikir sejenak dan tidak jadi menelepon. Cuaca hari ini sangat panas di pagi hari, dan sekarang sepertinya akan segera turun hujan. Pabrik masih lumayan berisik saat bekerja. Gu Qingqing membuka jendela supaya ia merasa lebih nyaman saat bekerja. Tapi karena sekarang sudah larut malam, jadi ia ingin membuka jendela untuk mendapatkan udara segar. Selain itu, entah kenapa, ia selalu merasa bahwa ada keributan besar di luar, dan sepertinya masih belum berhenti di malam hari. Terdengar suara langkah kaki di koridor, ketika Gu Qingqing baru saja ingin membuka jendela, pintu ruangan lebih dulu terbuka. Gu Qingqing menoleh, dan melihat ada Leng Xicheng yang berjalan masuk dari pintu. Ada sedikit debu di wajah pria itu, wajahnya juga terlihat sangat lelah. Namun, ekspresinya masih tampak sangat tenang. Begitu melihat Leng Xicheng kembali, kekhawatiran di hati Gu Qingqing pun sirna. Ia berbalik sambil tersenyum,
apakah kamu sudah selesai mengurus pekerjaanmu hari ini? Leng Xicheng mengangguk, Ia yakin ada orang yang merencanakan semua masalah ini. Semuanya masih baik-baik saja ketika ia sedang mengadakan konferensi pers. Tetapi ia tidak menyangka, tepat setelah konferensi pers berakhir, ia mendengar bahwa ada insiden pertempuran besar di pabrik. Penyebabnya adalah orang-orang yang membuat masalah mendengar bahwa ada konferensi pers, sehingga mereka membawa spanduk dan terjadi konflik dengan petugas keamanan. Awalnya hanya berdebat, tapi entah siapa yang bertindak terlebih dahulu, dan kemudian memicu konflik yang menyebabkan pertempuran besar terjadi. Sudah ada beberapa petugas keamanan dan karyawan yang terluka ketika Leng Xicheng tiba di tempat kejadian. Ia benar-benar sangat marah dan langsung memecat beberapa petugas keamanan yang memukul karyawan, kepala petugas keamanan juga dipecat. Semua karyawan yang terluka dikirim ke rumah sakit. Jika kita memukul orang atau bahkan jika hanya membalas, masalahnya jadi tidak bisa dijelaskan. Apalagi masih ada wartawan di tempat kejadian. Bahkan jika Leng Xicheng segera meminta orang untuk menekan para wartawan itu agar mereka tidak melaporkan kejadian ini terlalu berlebihan, dan sebagian besar dari mereka menggunakan metode lembut untuk melaporkannya, namun hal itu masih berdampak pada harga saham grup Leng. Apalagi, para spekulator dengan posisi berat yang langsung menjual sahamnya ketika ada fluktuasi dalam harga saham grup Leng, dan itu langsung menyebabkan kepanikan besar di pasar saham dalam sekejap. Sudah terlambat untuk memobilisasi dana untuk menarik kembali harga saham, dan Leng Xicheng langsung menghentikan penjualan untuk saham grup Leng. Ketika pasar saham kembali dibuka lagi besok, ia akan memobilisasi dana lagi untuk mempertahankan kestabilan harga saham. Semuanya akan baik-baik saja selama urusannya sudah diselesaikan. Gu Qingqing memegang tangannya sambil tersenyum. Leng Xicheng sangat marah, tapi seluruh amarahnya langsung hilang ketika ia menoleh dan melihat Gu Qingqing tersenyum sambil memegang tangannya. Besok, aku mungkin masih ingin tinggal di sini. Kamu pulang saja dulu. Awalnya ia berpikir bahwa datang ke sini untuk merekrut pekerja sambil melihat situasinya, tetapi tidak disangka, masalahnya akan menjadi seperti ini. Gu Qingqing berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Leng Xicheng juga mengangguk. Ketika ia berbalik dan bersiap untuk mandi, ia tiba-tiba menemukan bahwa bangunan pabrik di belakangnya terlihat merah terang. Lampu merah tampak menyala dengan disertai suara, bip-bip bop-bop. Lampu itu menyala bagaikan teratai merah yang menyala di malam hari. 1043 Misteri Darah 6. Awalnya, Leng Xicheng berpikir bahwa pertempuran besar di pabrik adalah masalah terbesar yang terjadi hari ini. Tapi tidak disangka, hidup selalu memiliki skenario sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sebelum mencapai titik terakhir. Kobaran api tampak membumbung tinggi di langit, mengubah separuh langit malam menjadi terang benderang. Terdengar suara ledakan kecil ketika kebakaran itu terjadi. Kebakaran malam ini berlangsung selama lebih dari 2 jam. Bahkan jika mengumpulkan setengah dari truk pemadaman kebakaran di Nancheng juga tidak bisa memadamkan kebakarannya. Apalagi, pabrik yang terbakar kali ini adalah gudang untuk produk setengah jadi, dan sejumlah produk proyek yang telah dibuat, lalu bisa dijual setelah pemeriksaan akhir dan pengemasan. Bahkan jika Leng Xicheng telah membeli sejumlah besar asuransi untuk pabrik sejak lama, tetapi jika produk proyek tertunda, maka ia tetap harus bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak. Gu Qingqing ada di sebelah Leng Xicheng dan melihatnya memberikan arahan untuk melakukan penyelamatan di tempat kejadian dengan ekspresi tenang. Hal pertama yang diperhatikannya adalah apakah ada korban. Ketika mendengar bahwa tidak ada korban, ia baru dengan tenang mengarahkan pekerjaan pemadaman kebakaran. Beberapa wartawan masih ada di sini. Bagaimanapun masalahnya sudah mencapai titik ini, sehingga Leng Xicheng bahkan mengumpulkan wartawan dan membiarkan mereka mewawancarainya di tempat tentang bagaimana mengatasi kecelakaan ini. Gu Qingqing mengikuti Leng Xicheng keluar saat kebakaran terjadi. Leng Xicheng menyuruhnya untuk tinggal di rumah tamu yang jauh dari area kebakaran untuk melihat situasinya, tetapi bagaimana mungkin Gu Qingqing bisa duduk diam. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, Gu Qingqing pun menelepon Li Ruizi. Untungnya Li Ruizi adalah wakil direktur humas, dan ia masih berada di area pabrik karena harus mengurus urusan media. Li Ruizi merasa sedikit ragu-ragu ketika menerima panggilan telepon Gu Qingqing, tetapi ia tetap mengirimkan seseorang untuk menjemputnya ke dekat lokasi kebakaran. Kamu jangan terlalu dekat agar tidak celaka, situasinya tidak begitu baik sekarang. Aku harus pergi ke depan untuk mengurusnya, berhati-hatilah. Li Ruizi sedikit mengkhawatirkannya, lalu segera bekerja. Gu Qingqing mengangguk, dan memperhatikan Leng Xicheng berdiri di depan bangunan pabrik untuk mengarahkan pemadaman kebakaran. Truk pemadaman kebakaran masuk satu demi satu, dan masih ada wartawan serta awak media yang terus mewawancarainya. Leng Xicheng tampak tenang dan sama sekali tidak panik dengan situasi di depannya. Tetapi bahkan jika ia terlihat tenang, alisnya yang berkerut dan tubuhnya yang sedikit tegang saat ini menunjukkan amarahnya yang tertekan saat ini. Saat ini, Gu Qingqing sangat ingin bergegas ke sana untuk menghiburnya, tapi ia tidak tahu harus berkata apa padanya sekarang, dan tidak tahu bagaimana membuatnya lebih rileks. Kekuatannya saat menghadapi bencana seperti ini benar-benar sangat kecil seperti debu, dan bahkan tidak ada gunanya untuk mengkhawatirkan pria itu sama sekali. Selain itu,
Gu Qingqing tidak berani pergi bertemu dengan Leng Xicheng karena takut mengganggu fokusnya, dan takut difoto wartawan, serta takut akan membuat Leng Xicheng lebih kesulitan saat ini. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga tidak bisa membantunya. Meskipun Gu Qingqing di rumah hari ini, tetapi ibunya terus meneleponnya, dan menyuruhnya membantu Liu Jiangwo. Tidak perlu mengatakan bahwa ia tidak menyukai keluarga Liu, tapi bahkan jika ia menyukai keluarga Liu, sedangkan Leng Xicheng dalam situasi berbahaya, Gu Qingqing juga tidak berani membiarkannya jatuh ke dalam krisis saat ini. Tepat ketika dalam keadaan paling kritis, dan Leng Xicheng bahkan ingin menyuruh semua orang untuk bersiap dan mundur, Gu Qingqing melihat sebuah mobil melaju ke taman. Mobil itu sudah berusaha untuk dihentikan ketika masih ingin maju, tapi petugas keamanan yang menghentikan mobil itu terkejut dan membiarkannya maju setelah jendela mobil diturunkan. Kemudian, di hadapan para wartawan dan awak media, Su Zipei segera masuk ke lokasi kebakaran. 1044 Misteri Darah 7. Su Zipei. Wanita itu benar-benar Su Zipei. Ketika melihat Su Zipei ada di sini, tidak hanya awak media dan wartawan yang mewawancarai di tempat, tetapi Leng Xicheng dan Gu Qingqing yang menunggu di kejauhan juga sedikit terkejut. Su Zipei dengan cepat turun dari mobil dan bergegas ke arah Leng Xicheng. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah ada korban? Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Kalimat keduanya adalah, aku kenal pemimpin Biro Meteorologi. Apakah kamu ingin mereka menurunkan hujan buatan untuk memadamkan apinya? Bahkan jika Leng Xicheng sedikit terkejut dengan munculnya Su Zipei, tapi kecurigaannya terhadap Su Zipei juga berkurang sedikit setelah mendengarnya mengatakan hal itu. Aku sudah menemuinya, mereka sudah mengerahkan pekerjaan hujan buatan. Setelah mendengar itu, Su Zipei menghela napas lega dan berkata, kamu bertanggung jawab untuk memadamkan api, dan aku akan membantumu membawa para wartawan dan awak media. Leng Xicheng sedikit mengernyit, ia merasa sedikit aneh dengan kemunculan Su Zipei saat ini. Su Zipei hanya tersenyum, jangan lupa, meskipun aku hanya membeli saham Huangting Entertainment, tetapi Huangting Entertainment dan grup Leng itu saling terhubung. Sekarang aku memang terlihat membantumu, tapi sebenarnya aku juga sedang membantu diriku sendiri. Aku tidak ingin melihat kantong uangku menyusut ketika pasar saham dibuka besok. Selain itu, aku datang ke sini setelah syuting. Kebetulan lokasi syuting ada di dekat Nancheng. Agar merepotkan karena sudah larut malam dan ada terlalu banyak penggemar di hotelku. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini. Ekspresi Leng Xicheng menjadi tenang setelah mendengar penjelasan barusan, namun ia masih mengerutkan kening dan tidak berbicara. Su Zipei tercengang, lalu berpikir sejenak. Setelah waktu yang lama, ia tersenyum dan berkata, kamu jangan khawatir. Hubungan kita hanya sebatas kerjasama dan tidak akan menyebabkan masalah terhadap hubungan pribadi masing-masing. Jika Qingqing salah paham, aku akan segera menjelaskannya padanya. Ketika Leng Xicheng mendengarnya mengatakan hal ini, kecemasan di wajahnya baru sedikit mereda. Saat ini fokus utamanya tertuju pada pemadaman kebakaran, dan kedatangan Su Zipei dapat membantunya menarik perhatian banyak wartawan. Su Zipei tidak menyangka bahwa Leng Xicheng bahkan masih memedulikan perasaan Gu Qingqing saat ini. Ia tahu, Gu Qingqing selalu mengikuti Leng Xicheng beberapa hari ini, dan mungkin Gu Qingqing ada di tempat kejadian ketika kebakaran terjadi. Namun, ia bersumpah dengan hati nuraninya, ia benar-benar tidak berniat untuk merusak hubungan orang lain, dan juga tidak berniat untuk menggantikan posisi Gu Qingqing. Paling-paling, ia hanya tidak ingin Leng Xicheng bertindak sendirian dan tidak mendapatkan bantuan saat ini. Su Zipei pun segera mengatur emosinya. Untungnya, identitasnya saat ini adalah ratu film sekaligus pemegang saham Huangting Entertainment, serta merupakan teman Leng Xicheng. Saat ia maju untuk mengurus para wartawan, Leng Xicheng yang awalnya memiliki suasana hati cemas, langsung menjadi jauh lebih tenang. Semua itu berlangsung hingga larut malam, dan hujan buatan yang disiapkan akhirnya turun. Saat ini, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menghindari hujan, namun berharap hujan ini turun lebih deras dan lebih lama. Hujan deras ditambah dengan air dari mobil pemadam api akhirnya mampu memadamkan api. Selain di luar bangunan pabrik, Leng Xicheng melihat mobil pemadam api terus masuk untuk memadamkan apinya hingga semakin kecil, dan pada akhirnya ia bisa menghela napas lega setelah api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Selamat, kebakarannya akhirnya padam. Su Zipei berdiri di sampingnya sambil mengulurkan tangannya, seolah ingin memeluknya dan merayakannya. Leng Xicheng ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya tetap mengulurkan tangannya dan memeluknya erat-erat. Kebetulan ada wartawan yang memfoto kejadian tersebut, dan Gu Qingqing yang berdiri tak jauh dari mereka juga melihatnya. 1045 Misteri Darah 8. Di belakang mereka berdua ada mobil pemadam kebakaran, dan turun hujan lebat yang membasahi mereka berdua. Api sudah dipadamkan, dan lampu di sekitar area pabrik pun dinyalakan, bangunan pabrik yang berada di dekat mereka tampak menghitam karena terbakar. Mereka berdua basah kuyup di tengah hujan, air hujan menetes dari rambut keduanya, dan pakaian tipis mereka menempel erat-erat di tubuh. Pemandangan ini jelas sangat tragis, tapi malah terlihat sangat harmonis. Mungkin karena mereka berdua adalah pria tampan dan wanita cantik, atau mungkin karena berdua adalah sosok yang sangat berpengaruh.
Satu orang mengarahkan, dan yang satunya turut bekerja sama. Dalam setiap pekerjaan pasti ada kemajuan dan juga kemunduran, dan pihak lain dapat dengan jelas mengetahui apa langkah selanjutnya dengan hanya sekali melihat, kemudian dengan cepat memberikan dukungan dan bantuan. Bahkan jika bukan pasangan kekasih, mereka berdua pasti merupakan rekan yang sangat baik ketika bekerja sama. Seolah, selama ada mereka berdua di sana, tidak peduli kesulitan seperti apapun juga dapat diselesaikan. Leng Xicheng berbalik, dan Su Zipei juga memunggungi bangunan pabrik yang kebakaran tersebut, lalu menghadap kamera para wartawan, kemudian mereka berdua membungkuk dan memberi hormat pada saat yang sama. Meskipun suara Leng Xicheng sedikit serak karena tidak tidur sepanjang malam dan harus mengarahkan petugas di tempat kejadian, tapi ia mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas dan lancar, "Aku sangat berterima kasih kepada semua yang sudah berada di sini bersamaku dan grup Leng sepanjang malam. Terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran dan para karyawan grup Leng, serta para wartawan. Kebakarannya berlangsung selama 4 jam tanpa ada korban jiwa. Tidak peduli betapa besar kebakarannya, itu juga tidak bisa menghentikan kemajuan kita. Aku Leng Xicheng akan bergerak bersama semuanya di masa depan." Semua orang bersorak setelah Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya. Tidak ada yang meninggal, jadi tidak peduli seberapa besar kerugiannya, itu juga tidak akan menyebabkan dampak yang besar. Terutama dalam beberapa insiden ini, Leng Xicheng selalu berada di tempat kejadian, dan menghadapi masalah yang terjadi bersama semua orang. Selain itu, juga ada Su Zipei yang membantu di sampingnya. Setidaknya itu merupakan sebuah semangat yang besar bagi semua orang di tempat dan para wartawan. Setelah kebakaran, mereka masih perlu menghitung kerugian dan memeriksa penyebab kebakaran. Karena api telah berhasil dipadamkan, ekspresi semua orang pun terlihat menjadi lebih rileks. Ada beberapa wartawan yang sudah kembali untuk bersiap menulis artikel, dan masih ada beberapa yang bersiap untuk mengikuti petugas pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran dan terus melaporkan kejadian. Leng Xicheng sangat bekerja sama dengan semuanya, dan ia merasa lega ketika tempat kejadian perlahan-lahan dibereskan. Ia dan Departemen Humas akhirnya bisa menghela napas lega. Baru pada saat inilah Li Ruizi punya waktu untuk menghampiri Gu Qingqing. "Qingqing, kenapa kamu ada di sini? Kamu kehujanan." Gu Qingqing berdiri di tempat dan tidak bergerak seperti patung. Matanya menatap lurus ke arah Leng Xicheng dan Su Zipei yang dengan santai diwawancarai oleh para wartawan. Barusan, pemandangan di mana mereka berdua berjabat tangan, itu benar-benar menusuk hatinya. Itu adalah sebuah pukulan yang kuat. Ia tidak bisa melakukan apa-apa ketika hal sebesar ini terjadi. Tetapi Su Zipei malah bisa berdiri di sisi Leng Xicheng, dan menghadapi masalah ini dengannya. Ia awalnya dengan naif berpikir bahwa, jika ia bisa menjadi desainer periklanan yang luar biasa dengan kemampuannya sendiri, maka ia sudah layak untuk bersama Leng Xicheng. Tetapi sekarang ia tahu apa yang dimaksud dengan pemahaman pikiran satu sama lain, dan apa yang dimaksud dengan hanya sekali lihat sudah dapat memahami apa yang dipikirkan pihak lain. 1046 Misteri Darah 9. "Qingqing, kamu kenapa?" Li Ruizi terkejut, dan mengira Gu Qingqing juga terkejut karena adanya kebakaran besar. Ia pun segera menghiburnya, "Kamu jangan menakutiku, dan jangan khawatir karena apinya sudah dipadamkan, tidak ada korban di dalam." Gu Qingqing tetap tidak bergerak, ia seolah tidak bisa memahami apapun yang Li Ruizi katakan. Tidak lama kemudian, tubuhnya bergerak sedikit seperti patung ketika melihat Leng Xicheng sepertinya telah menyelesaikan wawancara, dan sedang menelepon dengan kepala tertunduk. Ia memperhatikan Leng Xicheng yang sedang menelepon, lalu ponselnya berdering. Melihat Leng Xicheng memiliki ekspresi tenang di kerumunan dan Su Zipei seolah tidak pernah datang dan tidak ada di sisinya. Gu Qingqing mengangkat panggilan telepon, "Halo." Urusannya sudah selesai. Leng Xicheng berada di antara kerumunan yang berjarak lumayan jauh darinya. Ia hanya melihat Leng Xicheng menelepon dengan ekspresi tenang. Tetapi jika Leng Xicheng tidak mencarinya sendiri, mungkin pria itu tidak dapat menemukannya. "Aku tahu." Gu Qingqing mengangguk. Leng Xicheng baru saja ingin bertanya bagaimana Gu Qingqing mengetahuinya, tapi kemudian ia berpikir bahwa Gu Qingqing juga bisa berdiri di ambang jendela dan melihat api sudah padam. "Istirahatlah lebih dulu. Aku mungkin tidak bisa pulang malam ini." Leng Xicheng berkata dengan tenang. Sementara Gu Qingqing merasa tercekat. Ia tahu bahwa tidak akan terjadi sesuatu antara Leng Xicheng dan Su Zipei saat ini. Apalagi baru saja terjadi kebakaran besar yang kerugiannya juga sangat besar. Leng Xicheng bahkan tidak punya waktu untuk menyelidiki penyebabnya, jadi bagaimana mungkin ada kesempatan untuk berkencan bersama Su Zipei. Tetapi, ia tetap cemburu. Ia cemburu pada Su Zipei, dan bahkan lebih membenci dirinya sendiri. Ia cemburu pada Su Zipei dan cemburu karena wanita itu bisa berdiri berdampingan dengan Leng Xicheng. Ia juga iri melihat pesonanya yang bisa menghadapi media dengan tenang, bahkan bisa bekerja sama dengan sangat baik bersama Leng Xicheng. Ia sangat membenci dirinya sendiri, mengapa ia tidak memiliki kemampuan dan tidak bisa berada di samping Leng Xicheng untuk mendukungnya ketika terjadi sesuatu. Ia tidak bisa membantu Leng Xicheng memperbaiki situasi. Ia tidak bisa melakukan apapun selain menghalanginya. "Apakah kamu sendirian?" Kata-kata Gu Qingqing membuat Leng Xicheng sedikit mengernyit, ia bahkan sedikit curiga Gu Qingqing ada di tempat kejadian.
Di mana kamu? Leng Xicheng secara samar mendengar suara yang sama dengan tempatnya berada dari ponsel Gu Qingqing. Ia menelepon sambil melirik sekeliling dengan tenang. Gu Qingqing dengan cepat menghindar ketika melihat Leng Xicheng melihat ke arahnya. Aku di kamar, mungkin karena aku membuka jendela. Leng Xicheng tidak berpikir terlalu banyak dan menarik kembali pandangannya. Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai. Istirahatlah terlebih dahulu. Kamu naik pesawat jam 8 besok pagi, sudah tidak ada waktu. Aku tahu. Gu Qingqing mengangguk dan melihat Leng Xicheng menutup telepon, kemudian berbalik ke samping dan berbicara dengan Su Zipei. Mereka berdua berdekatan, tampak sangat dekat. Entah mengapa, hati Gu Qingqing merasa sedikit tercekik ketika melihat Leng Xicheng saat ini. Ia pun menutup telepon. Mungkin karena ia berbicara dengan suara terlalu pelan, jadi Li Ruizi tidak mendengarnya dengan jelas, dan hanya melihat Gu Qingqing sedikit tidak bersemangat. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang dulu? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, aku ingin sendirian. Li Ruizi sedikit khawatir ketika melihat Gu Qingqing pergi sendirian. Sekarang sudah malam dan area pabrik begitu kacau, apalagi Gu Qingqing adalah seorang wanita, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Li Ruizi berlari 2 langkah, lalu mengantarnya pulang. Di sisi lain, Leng Xicheng menutup telepon dan masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi ia segera memanggil sekretaris Cheng, lalu masuk ke mobil untuk kembali menemui Gu Qingqing. 1047 Misteri Darah 10. Kamu mau pergi kemana? Su Zipei sedikit terkejut ketika melihat Leng Xicheng berbalik dan hendak naik ke mobil. Apakah Leng Xicheng ingin pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang yang penting sekarang? Mungkin karena ia tiba-tiba muncul dan membantunya malam ini, sikap Leng Xicheng terhadapnya juga menjadi jauh lebih lembut. Pria itu lalu mengangguk, aku ingin pergi menemuinya. Meskipun Leng Xicheng tidak menyebutkan nama atau nama keluarga, tapi Su Zipei sepertinya tahu bahwa orang yang Leng Xicheng bicarakan adalah Gu Qingqing. Meskipun Su Zipei telah menebak bahwa orang yang Leng Xicheng sukai sejak dulu adalah Gu Qingqing, tapi apa yang ia pikirkan dalam hati dan apa yang ia lihat dengan mata sendiri saat ini, itu benar-benar adalah dua konsep yang lengkap. Ia tidak berniat memanfaatkan kesempatan untuk merugikan orang lain, tapi ia ingin melihat bagaimana mereka berdua komunikasi. Setelah Leng Xicheng naik mobil, Su Zipei juga ikut naik mobil. Sekarang Leng Xicheng sedikit mengernyit, dan Su Zipei sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Xicheng, aku tahu Qingqing juga ada di sini. Begitu beritanya keluar besok, dia pasti tahu bahwa aku ada di sebelahmu. Akan lebih buruk lagi jika Qingqing melihat sesuatu dan salah paham padamu. Lagi pula, aku sudah membantu sepanjang malam, jadi tidakkah kamu harus mencarikan kamar hotel untukku istirahat? Leng Xicheng tercengang sejenak, dan Su Zipei telah naik ke mobil bersamanya. Su Zipei masih tersenyum, aku mendengar Su Zijin mengatakan bahwa ia telah berdamai dengan Qingqing baru-baru ini. Meskipun mereka memiliki konflik seperti itu, tapi bagaimanapun mereka juga dapat dianggap tumbuh dewasa bersama, dan merupakan rekan kerja di masa depan. Aku hanya berharap, Qingqing tidak terus memiliki kecurigaan terhadapnya di masa depan. Jika aku, dan kami keluarga Su melakukan sesuatu yang salah terhadap kamu dan Qingqing, maka tolong maafkan kami. Tentu saja, kamu bisa memberitahuku jika grup Leng membutuhkan bantuan dariku. Kata-kata dari Su Zipei membuat Leng Xicheng menjadi sedikit lebih tenang. Jadi, tujuan Su Zipei melakukan semua ini adalah, karena ingin mendamaikan hubungan antara dua keluarga, dan agar Leng Xicheng tidak lagi menargetkan keluarga mereka. Karena itulah, ia secara khusus datang ke sini untuk membantu. Leng Xicheng hanya diam dan melihat mata, serta ekspresi Su Zipei yang sangat tenang. Su Zipei lalu menghela napas lega. Meskipun ekspresi Leng Xicheng terlihat tenang, tapi hati Su Zipei masih terus tenggelam ketika melihat ada jejak kekhawatiran di mata pria tersebut. Di jalan, Gu Qingqing terus menundukkan kepalanya, suasana hatinya sedang tidak bersemangat. Di sampingnya, Li Ruizi ingin mengatakan sesuatu untuk mendekati Gu Qingqing, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah waktu yang lama, Li Ruizi berkata, kebakaran hari ini lumayan besar. Gu Qingqing masih diam. Li Ruizi kemudian kembali berkata, wajar kalau kamu takut. Kamu sudah datang jauh-jauh ke sini demi pekerjaan, tapi hal seperti ini malah terjadi. Kapan kamu akan pergi? Apa kamu ingin aku mengantarmu? Gu Qingqing masih tidak menjawabnya. Li Ruizi menoleh, dan ia berkata lagi ketika melihatnya terus menundukkan kepala dan melihat jari-jari kakinya, tapi aku tidak menyangka senior Su Zipei akan datang ke sini. Hubungannya dengan senior Leng benar-benar sangat baik. Gu Qingqing yang melangkah ke depan, akhirnya berhenti. Ketika melihat reaksi Gu Qingqing, Li Ruizi masih mengira Gu Qingqing tertarik dengan gosip ini, sehingga ia lanjut berkata, betapa cocoknya senior Su dan senior Leng saat itu. Mereka berdua tidak perlu berbicara sama sekali, tapi sudah sama-sama mengerti apa yang pihak lain pikirkan dengan hanya satu tatapan. Aku tidak menyangka mereka masih seperti itu setelah bertahun-tahun. Jika senior Su tidak pergi ke luar negeri saat itu, mereka seharusnya sudah menikah sejak lama, kan? Gu Qingqing bahkan hampir tidak bisa berjalan lagi. Gu Qingqing berhenti sejenak, lalu lanjut maju lagi. Li Ruizi mengumpulkan keberanian dan berkata,
Qingqing, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi kali ini. Sebenarnya aku. 1048 Misteri Darah 11. Sebelum Li Ruizi menyelesaikan kata-katanya, ada sebuah mobil tiba-tiba melaju ke arah mereka. Mobil itu melaju terlalu kencang hingga mengeluarkan suara keras dari kejauhan. Malam hari terlalu gelap, jadi hanya bisa melihat dua lampu mobil yang menyala ke arah mereka. Li Ruizi terkejut, dan secara spontan menarik pergelangan tangan Gu Qingqing. Ia menariknya ke sisi jalan untuk menghindari mobil. Apa kamu tidak bisa mengemudi? Kenapa tidak memperhatikan jalan? Gu Qingqing menundukkan kepalanya, seolah sama sekali tidak menyadari ada bahaya. Meskipun tadi ia sempat menarik pergelangan tangan Gu Qingqing, tapi ia segera melepaskannya, dan mereka berdua sebenarnya tidak kontak dengan satu sama lain karena Li Ruizi hanya menarik pakaiannya. Namun karena Gu Qingqing tidak menolaknya, ia pun merasa senang di dalam hati. Sekarang ia bisa menarik lengan pakaiannya, mungkin lain kali ia bisa menarik tangannya, kemudian apakah hubungan mereka bisa berkembang lebih jauh lagi. Mobil dengan cepat berhenti di gerbang rumah tamu yang tidak jauh di depan mereka. Li Ruizi baru saja selesai mengutuk, tapi entah mengapa, ia merasa sepertinya mobil itu terlihat familiar. Kemudian, Leng Xicheng segera membuka pintu mobil, dan keluar dari mobil. Li Ruizi menelan kembali kutukan yang telah ia siapkan. Ia benar-benar bodoh. Selain Leng Xicheng, apakah masih ada orang yang akan mengemudikan mobil ke rumah tamu saat ini? Ia segera maju selangkah, dan wajahnya penuh kegembiraan, Senior Leng. Setelah turun dari mobil, Leng Xicheng langsung berjalan ke arah mereka, wajahnya tampak dingin, dan ekspresinya juga terlihat serius. Ia mengerutkan bibir dengan alis yang sedikit mengernyit. Tatapan matanya bahkan hampir sedingin es. Li Ruizi masih tidak menyadarinya, dan kemudian melihat Su Zipei yang turun dari mobil bersama Leng Xicheng. Ia lalu segera berteriak dengan akrab, Senior Su. Su Zipei keluar dari mobil, dan melihat Leng Xicheng tidak masuk ke rumah tamu, tapi segera berbalik dan berjalan kembali. Su Zipei mengikuti Leng Xicheng turun dari mobil dan merasa sedikit terkejut ketika melihat Gu Qingqing berjalan berdampingan dengan pria lain. Leng Xicheng berjalan lurus ke arah mereka, dan menatap mereka dengan tatapan dingin serta tajam, lalu melihat tangan pria itu. Jika ia tidak salah lihat, tadi pria itu benar-benar berani menarik pergelangan tangan Gu Qingqing. Pria itu benar-benar bosan hidup. Selain itu, mengapa Gu Qingqing bisa ada di sini? Apakah Gu Qingqing juga pergi ke lokasi kebakaran barusan? Api di sana begitu besar dan berbahaya, bagaimana jika ia terluka? Senior, aku tidak bermaksud untuk bermalas-malasan. Aku melihat Qingqing mau pulang sendirian, dan takut terjadi sesuatu padanya, jadi aku mengantarnya. Aku akan segera kembali bekerja. Li Ruizi mengira Leng Xicheng menyalahkannya karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin ketika melihat sorot matanya yang begitu menakutkan, lalu ia dengan cepat menjelaskan. Leng Xicheng mengabaikannya, dan tatapannya tetap menatap lurus kepada Gu Qingqing. Alisnya berkerut semakin dalam, jelas ia merasa sangat marah. Gu Qingqing yang terus diam, tiba-tiba mengalihkan pandangannya setelah melihat Leng Xicheng, tapi ia menurunkan matanya sedikit ketika melihat Su Zipei di belakangnya, bulu matanya yang panjang tampak menyembunyikan emosi di dalam hatinya. Gu Qingqing diam, begitu juga Leng Xicheng. Mereka berdua berdiri diam. Leng Xicheng menatap Gu Qingqing yang menundukkan kepalanya dan melihat jalan di bawah kakinya. Ia melihat sepatu Su Zipei muncul di samping kaki Leng Xicheng, dan berdiri berdampingan dengannya. Entah mengapa ia mulai mengingat situasi di mana mereka berdiri berdampingan di lokasi kebakaran barusan. Matanya tiba-tiba terasa perih dan hampir mengeluarkan air mata. Namun, Gu Qingqing tidak menyangka bahwa Leng Xicheng bahkan masih memarahinya dengan suara serius saat ini. Kenapa kamu ada di sini? 1049 Misteri Darah 12. Mengapa Su Zipei ada di sini? Ia masih ingin bertanya, mengapa wanita itu bisa ada di sini? Bagaimana mungkin Su Zipei bisa bergegas ke sini tengah malam, jika bukan Leng Xicheng yang memanggilnya? Ia dapat memahami kedatangan Su Zipei. Dengan status, identitas, dan keterampilan Su Zipei dalam segala aspek, wanita itu bisa membantu grup Leng menghadapi keraguan dari dunia luar, dan memulihkan citra grup Leng ketika sedang mengalami banyak masalah. Su Zipei bukan tipe orang yang akan cemburu dan membuat masalah, dan ia juga tidak pernah ikut campur dengan pekerjaan Leng Xicheng, sehingga ia bisa memahami mengapa Su Zipei bisa bekerja sama dengannya. Tidak apa-apa jika Su Zipei datang dan bekerja sama dengan Leng Xicheng, tapi apa yang jadi pikiran Gu Qingqing adalah, mengapa Leng Xicheng tidak memberitahunya, dan tidak bilang padanya. Tapi, kemana ia pergi, dan apa yang ia lakukan, serta satu atau dua kata yang ia katakan kepada Lin Zui bahkan dapat membangkitkan amarah Leng Xicheng. Namun pria itu sendiri malah tanpa ragu-ragu bekerja sama dengan wanita lain. Tidak bisakah Leng Xicheng juga peduli dengan perasaannya? Gu Qingqing hanya diam, tapi sorot matanya terlihat sedikit marah dan tampak suram. Leng Xicheng awalnya sudah sangat kesal ketika melihatnya dengan Li Ruizi, ditambah dengan kelelahan setelah bekerja hingga hampir tidak menutup matanya selama 2 hari. Karena terjadi peristiwa besar hari ini, Leng Xicheng harus menunjukkan penampilan yang tenang dan ramah di depan orang-orang. Sekarang,
Saat semua orang itu pergi, tentu saja Leng Xicheng akan kembali ke sifat aslinya. Ditambah lagi, kini ia melihat ekspresi Gu Qingqing yang seperti ini. Hal itu langsung membangkitkan kemarahan di dalam hatinya. Daripada marah, sebenarnya, Leng Xicheng lebih mengkhawatirkannya. Kebakaran tadi begitu besar, dan tidak ada orang yang menjaganya, bagaimana jika Gu Qingqing terluka? Kenapa kamu hanya diam? Apakah tadi kamu ke lokasi kebakaran? Suara Leng Xicheng terdengar tegas dan marah. Orang yang tidak mengenalnya seperti Li Ruizi mengira ia sedang menegur bawahannya, jadi ia maju dan membantunya berbicara, "Senior Leng, sebenarnya aku tidak bicara denganmu." Suara Leng Xicheng tiba-tiba menjadi keras, matanya bahkan tidak melirik Li Ruizi dan langsung mengusirnya. Li Ruizi tercengang. Ia ketakutan karena tidak pernah dimarahi sampai seperti itu oleh Leng Xicheng. Ia masih ingin menjelaskan, tapi Gu Qingqing di sebelahnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Leng Xicheng dengan keras kepala. Iya, memangnya kenapa? Kenapa? Apakah Leng Xicheng takut ia akan menghalanginya? Apakah Leng Xicheng takut bahwa ia akan membuat masalah dan bertengkar dengannya setelah ia melihat Su Zipei? Atau apakah pria itu merasa bahwa ia tidak tahu apa-apa, dan hanya akan menambah masalah saja di sana? Leng Xicheng bahkan tidak takut orang lain membicarakan mereka ketika pria itu sedang bekerja sama dengan Su Zipei, jadi apa yang harus Gu Qingqing takutkan? Leng Xicheng bahkan lebih marah ketika mendengar jawaban Gu Qingqing. Ia takut ada bahaya yang akan menimpa Gu Qingqing, ia khawatir terjadi sesuatu padanya. Namun Gu Qingqing malah berkata seperti ini. Selain itu, siapa Li Ruizi ini? Ia tahu bahwa Li Ruizi dan Gu Qingqing merupakan teman sekelas, tapi Gu Qingqing bahkan membiarkan seorang pria mengantarnya kembali ke rumah tamu larut malam seperti ini. Qingqing, kamu jangan salah paham. Aku sedang syuting di dekat sini, jadi aku datang ke sini untuk melihat-lihat, dan aku tidak benar-benar bermaksud untuk datang ke sini. Tadi aku pergi ke sana untuk menangani kebakaran, tidak ada yang terjadi antara kami berdua. Su Zipei dengan cepat maju untuk menjelaskan ketika melihat mereka bertengkar. Tidak disangka, Gu Qingqing yang selalu diam dan tidak banyak berbicara tiba-tiba menoleh. Jelas ada senyuman di wajahnya, tapi sorot matanya malah penuh dengan tatapan sarkasme. Apa yang bisa aku salah pahami? Apakah aku salah paham bahwa Kak Zipei secara khusus datang untuk bertemu dengan Leng Xicheng? Atau aku bisa salah paham bahwa Kak Zipei adalah tipe wanita tidak tahu malu yang tidak peduli dengan reputasi, dan jelas tahu bahwa Leng Xicheng sudah menikah, tapi masih menjadi wanita selingkuhannya. 1050 Misteri Darah 13. Su Zipei terpana oleh kata-kata Gu Qingqing yang keras, hingga ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ia memang tidak berpikir untuk menjadi orang ketiga dalam hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing, tapi ia memang berpikir untuk datang dan melihat bagaimana situasi hubungan mereka berdua. Ia juga tidak pernah berpikir bahwa Gu Qingqing benar-benar bisa membuatnya kehilangan kata-kata. Tidak tahu aturan, Leng Xicheng tiba-tiba menoleh, lalu segera naik ke dalam mobil dan membanting pintu mobil tanpa lanjut bertanya kepada Gu Qingqing. Su Zipei tercengang, dan tidak tahu apakah harus lanjut menjelaskan atau pergi dengan Leng Xicheng terlebih dahulu. Ia berpikir sejenak dan berkata dengan hati-hati, "Qingqing, aku benar-benar tidak berpikir untuk menjadi orang ketiga. Tujuanku datang ke sini kali ini, pertama, karena aku menganggap Leng Xicheng sebagai teman, kedua, aku berharap bisa mendamaikan hubungan antara keluarga Su dan keluarga Leng. Masalahnya masih belum terjadi, jadi tentu saja kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan." Gu Qingqing juga mengatakan semuanya tanpa peduli dengan risikonya. Ia mengangkat kepalanya sambil mengangkat alisnya, lalu menatap Su Zipei dengan tatapan menghina. Su Zipei hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimanapun juga, aku tidak merasa bersalah." Setelah mengatakan hal itu, Su Zipei mengambil 2 langkah ke depan. Awalnya ia hendak duduk di kursi belakang bersama Leng Xicheng, tapi setelah berpikir sejenak, ia membuka pintu kursi depan dan masuk. Suara mobil perlahan-lahan menjauh dan hanya menyisakan asap serta debu. Setelah mobilnya pergi, Gu Qingqing yang awalnya tampak seperti landak, saat ini duri di sekujur tubuhnya seolah telah dicabut dalam sekejap, dan semangatnya hampir runtuh. Qingqing, Li Ruizi yang ditinggalkan juga terkejut. Ia hanya ingin naik posisi, tapi ia tidak bodoh. Ia mendengar percakapan barusan, dan ia tahu bahwa Gu Qingqing dan Leng Xicheng memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, Li Ruizi tidak menyangka bahwa Gu Qingqing adalah istri Leng Xicheng. Ibu Gu Qingqing adalah pembantu keluarga Su, dan semua orang di jurusan periklanan mengetahui hal ini. Gu Qingqing juga kenal dengan Leng Xicheng, tapi tidak pernah memiliki hubungan dekat, dan Gu Qingqing hanya pernah pacaran dengan Ni Xining. Meskipun ada banyak berita yang mengatakan bahwa wanita Leng Xicheng itu miskin dan tidak memiliki kekuasaan, namun Li Ruizi tidak pernah berpikir Gu Qingqing adalah wanita itu. Jadi ketika Gu Qingqing baru saja meneriakkan kalimat seperti tadi pada Su Zipei, Li Ruizi langsung merasa, "Qingqing, apakah kamu adalah kekasih Leng Xicheng?" Li Ruizi tidak berani mengatakan, orang ketiga, jadi ia menggantikannya dengan, "kekasih." Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba tersenyum pahit, "Apakah kamu juga merasa bahwa aku dan Leng Xicheng terlihat seperti pasangan kekasih? Mereka memang sudah menikah,
tapi tidak memiliki cinta. Li Ruizi menggelengkan kepalanya, tidak. Jadi kalian, tidak memiliki hubungan yang tidak pantas. Gu Qingqing terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Li Ruizi menghela napas lega, aku tahu bahwa kamu bukan orang seperti itu. Bukan orang yang gila reputasi dan kemuliaan. Apalagi sampai mau menjadi simpanan Leng Xicheng tanpa memikirkan fakta bahwa Leng Xicheng sudah memiliki keluarga. Namun, meskipun demikian, Li Ruizi juga dapat dengan jelas merasakan perasaan suka Gu Qingqing terhadap Leng Xicheng. Ia masih membujuk, senior Leng tampan dan kaya, itu memang sangat menarik perhatian orang. Tetapi orang sepertinya tidak cocok untuk dijadikan pacar, apalagi suami, jadi. Aku tahu, Gu Qingqing telah mengetahui itu. Sebelum ia menikah dengan Leng Xicheng, ia sudah mengetahuinya saat mengenalnya. Ia hanya terlalu berharap. Li Ruizi menghela napas lega ketika melihat Gu Qingqing mengangguk, jangan khawatir, kembali dan istirahatlah. Ekspresi Gu Qingqing sedikit tidak bersemangat, aku akan mengemasi barang-barangku. Aku akan naik pesawat nanti. Selanjutnya bab 1051 Misteri Darah 14.